إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang penuh berkah, di tempat yang berkah, di tahun yang berkah, di bulan yang berkah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan hidup kembali, berjumpa dengan tahun baru, tahun 2024, di mana secara lahiriah usia kita bertambah, namun secara hakiki usia yang dinyatakan oleh Allah berkurang. Rasulullah ingatkan bahwa rata-rata usia umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini selesai dia hidup di alam dunia dan dia akan berlanjut menghadapi kehidupan yang namanya hidup di alam barzah. Alam barzah adalah alam di mana permulaan hidup akhirat. Al-qabr awal manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah permulaan hidup di akhirat. Maka karena itu kesempatan yang sangat berharga ini, marilah kita berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan sisa umur kita, yang mana kita yang tahu jumlah umur kita. Sekarang sudah 60-70, maka tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk itu, sebelum terlambat, seperti diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun, bahwa orang-orang yang menyesal itu adalah orang yang semasa hidupnya tidak memanfaatkan sisa umurnya. Apa di antaranya? Orang-orang yang menyesal itu berkata, saya akan bersedekah, saya akan memberikan apa yang ada pada saya. Kalau saya tinggalkan kemudian, ini adalah ucapan orang-orang kafir, orang-orang yang percaya dengan adanya hari akhirat. Oleh karena itu bagi kita tentunya sebelum terlambat itu semua, bisa saja terjadi kematian, bisa saja terjadi yang lain halnya, uzur, sakit, dan lain sebagainya. Ini adalah satu kesempatan yang sangat mahal. Kesempatan hidup adalah kesempatan untuk menambah amal soleh kita. Karena Rasulullah bersabda bahwa manusia itu dalam perjalanan hidupnya ada dua golongan. Golongan pertama dinamakan ahlus syaqaw, orang-orang yang celaka. Yang kedua ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia.
Orang yang celaka itu kata Nabi kita yang pertama nisyanuz dzunubil madiyah. Dia lupa dengan dosa-dosa yang telah lalu yang pernah dia lakukan. Masa lalu pasti di antara kita punya masa lalu yang kelam, masa-masa yang memang kita tidak inginkan, namun Allah sangat murka. Oleh karena itu, kalau kita ingin tidak celaka, tentunya jangan nisyanuz dzunubil madiyah. Jangan kita lupa dosa-dosa masa lalu kita yang tahu hanya kita. Masa remaja yang tahu kita, tahun 2 tahun yang lalu yang tahu hanya kita. Barangkali tahun lalu kita masih malas ibadah, terutama ibadah yang mahdoh, ibadah yang pokok makhluk Allah, yaitu sholat. Mari kita perbaiki sholat kita. Di tahun baru ini bukan hanya serba materi yang baru, tetapi ibadah justru kita perbaiki terus. Sampai kapan kita ibadah? Allah nyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang al-maut, kematian. Kalau sudah mati, selesai ibadah, selesai sholat, selesai kewajiban yang lainnya. Untuk itu, masyarakat muslimin, mari kita manfaatkan sisa hidup kita dengan memperbaiki ibadah kita. Itu yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah. Orang celaka itu adalah orang yang melupakan dosa-dosa yang di masa lalunya. Kalau kemarin kita melakukan hal yang dilarang oleh agama, kita yang tahu dan Allah, serta malaikat yang mencatat amal kita, malaikat tauhid dan atid. Ini selalu ada catatannya. Padahal dosa yang kita lakukan itu kata Nabi kita, wa huwa indallahi mahfuzun. Dosa yang pernah kita lakukan itu di sisi Allah tetap masih ada catatannya. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah, itu orang yang celaka yang pertama melupakan dosa-dosanya. Akhirnya karena dia lupa, dia gak mau istighfar, dia gak mau tobat. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah. Orang celaka itu adalah orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, sedekahnya dia sebut-sebut. Padahal Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak, kamu batalkan amal sedekahmu dengan manni wal adha, dengan menyebut-nyebut kebaikan kita, wal adha, dan menyakiti kebaikan kita. Kita memberi sedekah kepada orang lain, kita sebut saya sudah sedekah sampai sebulan atau sebulan. Kemudian juga kita sakiti, kamu mulu yang kita sedekahkan saya. Dengan memberi dan dengan menyakiti ini akan hilang kata Allah, tubtil, akan batal, akan hilang pahalanya. Sementara dosa yang kita lakukan itu tetap ada sampai Allah mengampuninya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Kemudian yang keempat, orang celaka itu adalah orang an-nazru ila man fawqahu fid dunya. Orang celaka itu adalah orang yang selalu memandang orang yang lebih tinggi dunianya dari dia. Orang yang hartanya banyak itu yang dilihat, jabatannya tinggi itu yang dilihat. Sementara saya ini masih gilanya dari dulu, harta nggak punya, kendaraan nggak punya, kondisi semacam ini. Nah, ini orang siapa? Maka oleh karena itu akhirnya orang yang selalu tidak mensyukuri nikmat Allah, akhirnya dia merupakan nikmat Allah yang ada padanya. Padahal dia masih bisa hidup, itu adalah modal untuk bisa nambahin amal soleh. Dengan cara apa? Banyak.
Di antaranya dengan berzikir, pahala yang luar biasa, dengan bertasbih, dengan bersolawat, dengan membaca Al-Quran. Ini nikmat panjang umur, nikmat sehat kita manfaatin. Kalau kita selalu lihat dunia orang saja, akhirnya tidak pernah kita syukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya Islam ajarkan kita harus itu qanaah, menerima pemberian Allah yang ada pada kita. Ma'asyiral muslimin kama sholat Jumat rahimahullah. Yang terakhir yang keempat, orang celaka itu adalah orang an-nazru ila man dunahu fiddin. Dia mandang orang ahli ibadah yang tak kere kecil. Kalau orang yang banyak hartanya, banyak duitnya baru besar. Nah, ini orang celaka. Akhirnya dia malas ibadah sampai malaikat Israel datang mencabut nyawanya, belum siap ya. Karena inilah orang yang celaka. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, pada kita berupaya semaksimal mungkin agar 4 hal ini selalu dapat kita pelihara dalam diri kita hindarkan. Kita menyebut-nyebut kebaikan kita melupakan dosa kita. Sebaliknya, ahlus sa'adah, orang yang bahagia itu juga kebalikan dari 4 ciri, yaitu orang yang selalu menyebut zikrul dunubil madiyah, menyebut dosanya, mengingat dosanya. Jadi ingat dosa saya banyak banget, kalau ya Allah, pada siapa lagi saya minta ampun. Maka orang macam ini orang yang kata orang bahagia. Kemudian yang kedua, nisyanul hasanah, melupakan kebaikan-kebaikan masa lalunya. Dia pernah membantu ini itu buat pembangunan masjid, musola, madrasah dan sebagainya. Gak usah disebut-sebut, gak usah ingat-ingat, catatannya semuanya ada di sisi Allah. Untuk itu, mari kita berusaha masyaallah muslimin untuk menjadi orang yang bahagia, yaitu orang yang mengingat dosa-dosa masa lalu kita. Makanya kalau kita ingat dosa, kita banyak istighfar. Kalau Rasulullah memberikan contoh, sehari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Yang panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang banyak lagi, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Untuk itu, mari kita jadikan istighfar itu amalan harian kita. Kalau kita ingin hidup bahagia. Yang ketiga, orang bahagia itu adalah orang yang melihat orang yang kaya harta di dunia ini tidak diperhatikan dengan penuh, dia abaikan. Yang ada cukup, alhamdulillah, kita bersyukur akhirnya. Yang terakhir, yang keempat, melihat orang yang ahli ibadah, dia saja hidupnya ekonominya pas-pasan, orang ibadah, rajin sholat waktu 5 waktu berjamaah, saya harus lebih rajin. Nah, ini orang bahagia. Jangan justru sebaliknya, melihat orang rajin ibadah malah justru dicengin. Nah, rajin banget belum tentu masuk surga. Ya, rajin banget sholat 5 waktu berjamaah belum tentu masuk surga. Nah, kalau orang yang rajin saja belum tentu masuk surga, apalagi ente yang belum pernah masjid. Ini tanda-tanda orang bahagia. Oleh karena itu, mohonlah taufik hidayah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melaksanakan syariat ajaran agama kita, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat ini adalah pertama kali dihisab pada kiamat. Kalau sholatnya benar, maka lulus yang lain. Sholat yang benar itu adalah sholat yang memenuhi syarat rukunnya. Dalam sholat itu ada yang namanya rukun qalbi, ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li. Ini wajib dilaksanakan, tidak boleh kita tinggalkan salah satunya. Rukun qalbi, rukun hati, niat. Ketika takbir, muhtarinan,
itu Imam Syafi'i memberikan batasan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, pada saat Allahu Akbar hati kita berkata aku sholat fardu Jumat 2 rakaat menurut imam dengan Allah. Allahu Akbar. Rukun qalbi di hati mesti diniat di hati. Jangan di lidah, jangan di mulut. Itu talafuz namanya. Melafazkan usolli itu sunnah, boleh saja. Usolli fardhu Jum'ati makmuman lillahi ta'ala. Itu talafuz, sekedar mengingatkan di hati yang mesti kita tancapkan, kita niatkan. Rukun yang kedua, rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Minimal kita sendiri yang benar. Apa itu? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita sendiri dengar. Jangan mulut tertutup, di hati ucapnya diam aja. Ini enggak sempurna. Kalau enggak sempurna enggak sah. Ini rukun qauli, rukun yang mesti diucapkan. Kemudian yang mesti diucapkan Fatihah dari mulai Bismillah sampai walhamdulillah. Ini telinga kita sendiri harus dengar. Bismillah. Ada orang yang mulutnya ditutup, diam aja. Sampai rukuk kita lihatin enggak bergerak bibirnya. Makanya satu ketika di zaman Nabi sahabat ente ulang lagi sholat. Sudah sholat ya Rasul? Belum. Sholat lagi orang. Selesai sholat dilihat sama Nabi. Ulang lagi sholatnya deh. Kan sudah sholat 2 kali Rasul. Udah. Belum. Ulangi nanti sampai 3 kali. Lalu bertanya sahabat ya Rasul, kurang apa yang ada saya? Mau tahu? Iya. Rukun qauli mesti ucapkan, kamu sendiri harus dengar, duduk bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sendiri dengar. Kan kita sendiri dengar, kalau kita enggak suara itu kita dengar. Apalagi hati. Itu rukun qauli mesti ucapkan. Kemudian rukun qauli yang ketiga at-tahiyat dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah dan seterusnya harus kita dengar sampai shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib qauli yang wajib diucapkan. Andai kata sampai di situ kita salam sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir rukun qauli yaitu salam pertama, salam ulana. Minimal kita sendiri dengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam tentunya dengan keras suara akan didengar oleh jamaah. Jadi yang wajib rukun qauli itu salam yang pertama yang kanan. Adapun yang ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah. Untuk itu masyarakat muslimin mari kita perbaiki sholat terus. Berhenti sholat kita kalau udah mati. Sebelum mati akal masih normal terus sholat. Makan masih doyan, duit masih kenal, minuman masih kenal. Juga termasuk dunia yang mereka masih kenal, masih doyan. Ini wajib sholat. Kalau nggak mampu sholatnya berdiri ya duduk. Nggak mampu duduk ya berbaring. Kalau memang berbaring ya dengan isyarat. Dengan isyarat yang mata Allahu Akbar, maka kita kedip-kedip. Begitu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirik kanan. Selesai. Kalau isyaratnya belum bisa berarti mati. Sholatin itu orang. Untuk itu masyarakat muslimin begitunya pentingnya sholat. Karena pertama kali hisab itu adalah sholat. Kalau sholatnya yang benar, maka yang lain dianggap tidak benar. Mudah-mudahan Allah memberikan maunah pertolongan kepada kita semua. Ini kita sukses selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu wa fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-'azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد فيا عباد الله واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بوسعه فقال تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أئمة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز الغفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة